Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Zaizafud, NPM 20.011.03.01.0025. Saya berasal dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Video kali ini saya akan memperjelaskan matriks jurnal yang telah saya buat berdasarkan jurnal atau artikel yang telah diteliti terdahulu dengan tema dana kampanye. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dana kampanye. Dana kampanye ini apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Jadi dana kampanye ini terkait dengan pengeluaran seperti contohnya adanya iklan di sosial media, TV, radio, itu termasuk ke dana kampanye itu sendiri. Jadi kenapa sih ada penelitian tentang dana kampanye? Jadi dana kampanye ini adanya problematika yang sangat banyak gitu. Misalnya salah satunya kemana sih dana kampanye ini dibawa gitu kan? Kenapa ada terjadi lebihnya dana kampanye gitu? Makanya peneliti-peneliti ingin membuka atau meneliti secara dalam akibat-akibat terjadi penyimpangan di dana kampanye ini. Mari kita simak artikel-artikel yang telah saya teliti. Ya, di sini kita melihat adanya matriks jurnal yang telah saya buat dengan tema ialah dana kampanye. Jurnal pertama ialah kita membahas tentang yang jurnal pertama kita lihat dulu, yaitu penulisnya ada Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Shahpura Umarah pada tahun 2019 yang berjudul Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif. Jurnal ini berkaitan dengan jurnal keuangan politik. Jadi di dalam jurnal ini dibahas mengenai regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasi dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Oleh karena itu, identifikasi kelemahan dari regulasi pembatasan dana kampanye ini untuk mengoptimalisasi pembatasan dana kampanye diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Jadi di dana kampanye ini untuk terjadinya atau pencegahan konflik-konflik yang akan muncul gitu. Jadi variabel yang diteliti sini yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen ini ialah variabel disebut juga dengan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Di sini variabel independennya ialah pembatasan dana kampanye dan kelemahan regulasi, sedangkan variabel dependennya adanya konflik kepentingan. Variabel dependen ini ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas tersebut. Jadi dengan pembatasan dana kampanye, kelemahan regulasi itu akan memunculkan konflik kepentingan ke depannya gitu. Selanjutnya ada pengukuran. Di dalam pengukuran terkait judul ini, yaitu dapat diukur melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana kampanye. Jadi diukur dengan dilihatnya peraturan undang-undang apakah sudah sesuai dengan optimalisasi pembatasan dana kampanye tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di dalam populasi dan sampel ini yaitu populasi itu terkait dengan
luasnya cakupan yang akan kita teliti, sedangkan sampel itu yaitu bagian dari populasi. Di sini populasinya ialah lembaga perwakilan daerah, sedangkan sampelnya itu pemilihan gubernur gitu. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian di sini si Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Shapura ini mengambil metode penelitian dengan yuridis normatif. Yuridis normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dan yuridis normatif ini ialah di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jadi metode ini sesuai atau dilihat dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini yaitu dugaan sementara si peneliti tersebut. Jadi dugaannya yaitu yang pertama ada perlu pembatasan dana kampanye dari perorangan. Yang kedua, reformasi sanksi kelebihan dana kampanye. Yang ketiga, penerapan audit investigasi. Yang keempat, korporasi swasta sebagai pemberi sumbangan dana kampanye. Di hasil dari hipotesis ini, hasil dari penelitian yang telah diteliti ada yang diterima dan ada yang tidak sesuai gitu, dengan dugaan pertamanya. Jadi yang sesuai itu yaitu hipotesis pertama, perlu pembatasan dana kampanye dari perorangan. Yang kedua itu ada diterima reformasi sanksi kelebihan dana kampanye. Yang ketiga juga diterima yaitu penerapan audit investigasi. Yang keempat ditolak karena ditolak yaitu korporasi swasta sebagai pemberi sumbangan kampanye. Kenapa ditolak? Karena korporasi ini yaitu sekelompok atau organisasi perusahaan swasta tidak boleh memberikan wewenang untuk bertindak. Jadi makanya ini tidak sesuai dengan penelitian. Jadi saran peneliti, sarannya ialah peneliti mendatang menguji lagi apakah optimalisasi dana kampanye telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini untuk jurnal pertama. Kita akan membahas jurnal berikutnya. Jadi kita yang kedua membahas jurnal yang ditulis oleh Rudy Hermanto pada tahun 2019 dengan judul Problematika Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Jurnal ini berkaitan dengan jurnal keuangan politik. Pada jurnal ini, pendanaan kampanye salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi pemilu 2019. Transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas pemilu di Indonesia. Jadi jurnal ini mengkaji laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu 2019 dengan fokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta kepatuhan pada aturan dana kampanye yang berlaku. Jadi problem-problem yang akan dikaji itu harus sesuai dengan jadi problem yang dikaji itu sesuai dengan pelaporan dana kampanye. Jadi, apakah dana kampanye ini terjadi problematika yang sangat besar atau sangat tidak sesuai? Variabel selanjutnya ialah variabelnya terbagi kedua, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada jurnal ini terkait dengan pendanaan legal dan ilegal. Yang kedua ada pelaporan dana kampanye. Sedangkan variabel dependennya ialah sistem politik dan faktor-faktor teknis yang menimbulkan problematika dana kampanye. Jadi dengan adanya pendanaan legal dan ilegal,
dan pelaporan dana kampanye yang tidak benar akan menimbulkan faktor-faktor yang menimbulkan problematika dana kampanye itu sendiri. Selanjutnya ialah ada pengukuran. Pengukuran di sini ialah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jadi di dana kampanye ini sendiri memiliki laporan tersendiri, ialah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jadi penerimaan dan pengeluaran itu juga dilaporkan di dalam laporan khusus. Selanjutnya ialah adanya populasi dan sampel. Populasi ini ialah yang mencakup secara luas, sedangkan sampel ini bagian dari populasi yang kita akan teliti. Jadi populasi di sini yaitu lembaga legislatif seperti DPR, DPD gitu. Sampelnya ialah partai politik. Jadi selanjutnya ialah ada jenis penelitian. Jenis penelitian di sini ialah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Jadi penelitian kualitatif penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dia meneliti bagaimana atau menganalisa studi tentang problematika pelaporan dana kampanye sesuai dengan data sekunder. Jadi data sekunder ini ialah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data si peneliti tersebut. Yang selanjutnya ialah ada hipotesis. Hipotesis ini terkait dengan dugaan-dugaan sebelum kita teliti lebih lanjut. Misalnya dugaan si Rudy Hermanto ini terhadap problematika pelaporan dana kampanye ini seperti apa. Jadi dia membuat hipotesis. Apakah diterima atau ditolak, atau apakah sesuai atau tidak gitu. Jadi yang pertama ada membatasi kontrol partai terhadap agenda isu dan program. Yang kedua ialah regulasi dana kampanye tidak mengatur tentang batasan sumbangan dari partai politik dan calon legislatif. Yang ketiga ialah hasil audit KAP terhadap LPPDK partai politik memperlihatkan adanya ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Jadi dari hipotesis ini adanya diterima dan ditolak. Jadi yang diterima itu ada hipotesis yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang kedua ini regulasi atau peraturan dana kampanye tidak mengatur tentang batasan sumbangan dari partai politik dan calon legislatif. Jadi dana kampanye ini berapapun partai politik yang ingin menyumbangkan akan diterima dan akan dimasukkan ke kas khusus atau rekening khusus. Jadi tidak ada peraturan di dalamnya gitu. Sedangkan di hipotesis ketiga, hasil audit dari KAP terhadap LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, partai politik memperlihatkan adanya ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai. Jadi setelah si peneliti ini mengkaji bahwa hasil auditnya memperlihatkan ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye. Berarti adanya penyimpangan sedikit tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
Selanjutnya berarti H2 dan H3 diterima dan H1 ini menolak, membatasi kontrol partai terhadap agenda. Kenapa? Partai terus akan membuat agenda-agenda untuk membangun pelaporan, untuk membangun bahwa partai akan terus membuat agenda isu dan program-program untuk kedepannya. Jadi ini ditolak karena membatasi kontrol partai terhadap agenda isu dan program. Dia membatasi, seharusnya partai itu membuat agenda isu dan program kedepannya secara terus-menerus gitu. Sarannya ialah sebaiknya problem yang terjadi pada laporan keuangan harus segera ditindaklanjuti, atau masalah-masalah atau konflik-konflik pada laporan keuangan, pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu seharusnya segera diperbaiki. Selanjutnya kita akan membahas jurnal yang ketiga yang ditulis oleh Nur Mulyasari pada tahun 2022 yang berjudul tentang akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Akuntabilitas pelaporan dana kampanye melalui aplikasi Sidangkam, yaitu Sistem Informasi Dana Kampanye dalam mewujudkan demokrasi maturity pada Pilkada 2020. Jurnal ini berhubungan dengan jurnal keuangan politik. Variabel yang digunakan ialah variabel independennya, yaitu ada pelaporan dana kampanye, pelaporan dana kampanye melalui Sidangkam, Sistem Informasi Dana Kampanye, sedangkan variabel dependennya ialah mewujudkan demokrasi maturity. Pengukuran yang dilakukan pada jurnal ini ialah proses pemakaian aplikasi Sidangkam. Apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak, atau aplikasi ini bisa membantu para penyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu kantor KPU. Kantor KPU Republik Indonesia. KPU ini kepanjangan dari Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan sampelnya ialah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang akuntabilitas pelaporan dana di kantor KPU RI tersebut. Salah satunya Kepala Biro Kampanye di kantor KPU. Selanjutnya, jenis penelitian yang diterapkan di jurnal ini ialah deskriptif kualitatif. Jadi jurnal ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang dimana sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Selanjutnya adanya hipotesis. Jadi di dalam jurnal ini menjelaskan tentang akuntabilitas pelaporan dana kampanye sebagai bentuk pertanggungjawaban pasangan calon. Sebagai salah satu faktor penting dalam jalannya demokrasi Indonesia adalah kepala daerah yang dapat melaksanakan pelaporan dana kampanye dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan dana kampanye melalui aplikasi Sidangkam, Sistem Informasi Dana Kampanye, dalam mewujudkan demokrasi maturity pada tahun 2020. Jadi hipotesis yang dapat diambil
atau dugaan sementara yang diambil ialah yang pertama, terwujudnya demokrasi maturity dalam pelaporan akuntabilitas. Yang kedua adalah proses akuntabilitas, yaitu proses pelaporan harus akuntabel. Yang ketiga, akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan pelaporan uang kampanye telah terpenuhi atau tidak. Yang keempat ialah age of card regime atau usia rezim saat ini dimaksudkan jumlah tahun pemerintah yang demokratis. Jadi hipotesis-hipotesis ini tidak semuanya benar atau tidak semuanya diterima. Ada juga tidak sesuai dengan dugaan yang kita berikan. Yang pertama itu diterima terwujudnya demokrasi maturity dalam pelaporan akuntabilitas. Berarti melalui aplikasi Sidangkam tersebut dapat terbentuknya demokrasi maturity dalam pelaporan akuntabilitas dana kampanye pada Pilkada 2020. Sedangkan hipotesis kedua itu ditolak karena proses akuntabilitas proses akuntabilitas yaitu proses pelaporan yang harus akuntabel. Berarti aplikasi Sidangkam ini tidak memberikan pelaporan yang akuntabel gitu. Jadi hipotesisnya tidak sesuai dengan hasil yang diteliti. Jadi hipotesis keduanya ditolak. Sedangkan yang ketiganya ialah akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan pelaporan uang kampanye telah terpenuhi atau tidak. Hipotesis 3 ini diterima karena pelaporan seperti LADK, LPSDK, LPPDK itu semuanya akuntabilitas program yang dilaporkan dalam laporan tersebut dimasukkan ke dalam Sidangkam, Sistem Informasi Dana Kampanye, sebagai alat bantu yang dapat diinput secara online dan offline. Yang terakhir yaitu age of current regime atau usia rezim saat ini dimaksudkan jumlah tahun pemerintah yang demokratis. Selanjutnya ialah ada saran. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu perlunya sebuah terobosan baru dalam sebuah pemilihan umum, baik dalam kebijakan pengawasan maupun audit, serta perlu KPU atau Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan kedewasaan demokrasi Indonesia dalam menyusun kebijakan sebagai upaya menciptakan pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis. Jadi ini saja jurnal-jurnal yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.